Hey, what's up everybody? Ini Michael Justin dari Suka-Suka Gue Coffee Channel. Kali ini gue akan bikin kopi dari alat yang lumayan underrated menurut gue. Itu adalah si Clever Dripper. Biasanya kalau latte artis pakai ini cuman buat kompetisi doang, buat naruh susu terus dipencet susunya keluar gitu ya. Cuman sekarang kita bakalan brew coffee menggunakan ini. Ini apa ya? Alat yang sangat, menurut gue sangat friendly untuk orang-orang yang baru belajar kopi, tapi juga friendly untuk barista-barista yang males harus zigzag lah, pouring yang muter-muter lah, harus agitasi kiri kanan ini itu. Ini gampang banget karena mekanismenya basically kalau nggak dipencet dia kopinya nggak keluar, kalau nggak bocor. Terus kalau dipencet dia kopinya akan turun gitu ya. Jadi untuk pemula gampang banget karena nggak ribet, nggak perlu terlalu perhatiin teknik pouringnya, nggak perlu agitasi melalui circular motion, zigzag motion, itu nggak terlalu berpengaruh di sini. Jadi lebih ke buka tutup aja. Jadi ini adalah kombinasi antara perkolasi dan juga immersion gitu ya. Lumayan menarik. Secara paper filter, dia pakai paper filternya yang sama kayak di batch brewer. Jadi dia lipetannya ada dua gini nih. Bisa, kalau gue personally lipetannya nggak jadi satu, tapi yang bawah dilipat ke depan, terus yang ini dilipat ke belakang. Kenapa? Kayaknya sih secara lipetan lebih kokoh aja gitu dibandingkan kalau dua-duanya ke depan. Secara turunnya pas drawdown juga menurut gue secara bro science itu turunnya lebih cepat, begitu demikian kalau lewat belakang. Oke, jadi kita akan coba brew coffee. Kita akan brew kopi dari Panama, Iris Estate. Ini kopinya Jameson Savage sama Project Origin sama si Sasa Sestek. Mereka bikin kebun kopi barengan, terus baru panen. Jadilah si Iris Estate ini. Kopinya Enigma, itu Natural Carbonic Maceration. Kopinya Geisha. Oke, jadi ini 15 gram kopi. Terus karena si nya menggunakan Clever Dripper, jadi kita akan mainin extraction time-nya gitu ya. Biasanya kan kalau pakai T60, April atau apa, biasanya kan kita sekitar 2 menit sampai 2,5 menit dengan temperatur air yang normal gitu ya. Ini kita akan coba menggunakan temperatur air yang sangat rendah. Habis itu kita prolong brewing time-nya supaya dia terekstraksi secara berbeda. Jadi biasanya rasanya juga akan lumayan unik gitu. Jadi kita masukin kopinya. Grind-nya bentar dulu. Kita rinse si paper filternya dulu. Rinse sampai semuanya basah. Jadi kalau rinse bisa nggak disenderin ke dripper gitu ya, ke decanter, supaya dia airnya nggak keluar. Nanti setelah itu bisa ditaruh di atas dripper supaya si airnya keluar. Seperti demikian. Oke, kita akan pakai airnya sangat rendah temperaturnya, 80 aja. Jadi 80 ini akan mengeluarkan atau mengekstrak soluble yang hanya larut di temperatur rendah, bukan larut di temperatur tinggi. Biasanya senyawa-senyawa yang keluarnya itu duluan secara ekstraksi, jadi lebih ke asam, lebih ke ada asin juga, terus manisnya baru keluar belakangan biasanya. Makanya kita temperatur rendah tapi extraction time-nya kita lamain supaya tetap balance, nggak asam doang. Oke. Kopi 15 gram, terus gransase kita juga lumayan mau halus. Jadi di sini 6,5. Atau kalau pakai Comandante itu sekitar 15 klik. Drippernya dipinggirin dulu.
kita akan brew di sini. Nah, kita akan brew secara 2 step. Yang pertama adalah blooming, 2 kali lipat dari berat si kopi. Jadi kopinya 15, bloomingnya itu berarti 30 gram. Habis itu 30 gram selama 30 detik. Habis itu dirilis, diturunin ke bawah. Habis itu si drippernya akan kita keluarin. Kita akan proses ekstraksinya. Proses ekstraksinya itu 210 gram air. Jadi total brewing waternya 240. Habis itu baru kita gabungin lagi. Oke? Nah, si extraction time-nya ini kita akan coba di 4 menit. Jadi 4 menit extraction, 30 detik blooming. Jadi 4:30. Alright. Digoyang-goyang dikit biar dia nggak clumping. Habis itu kalau kayak gini nggak perlu sarang burungan karena airnya nggak kemana-mana. Jadi kita bisa langsung tuang aja. 30. Kita biarkan selama 30 detik di 80 derajat Celcius. Oke, udah 30 detik. Nah, kalau kalian punya scale Akai yang baru, diangkat gini suka mati sendiri dia timernya. Jadi ini agak dipencet-pencet aja, kita tipu-tipu Akainya supaya dia nggak mati. Oke, balikin lagi ke sini. Nolin timbangannya supaya kita nggak pusing. Habis itu masukin 210 gram air selama 4 menit. Nice. Nah, karena ini extractionnya lama dan temperaturnya rendah, sangat penting untuk kita tutup pancinya, bukan panci, apa namanya ini, drippernya, sama sih tutupnya ini. Ini akan menjaga temperaturnya. Kalau udaranya dingin banget, misalnya kayak sekarang nih tempat kita syuting depannya AC, ini agak mesti dipinggirin dulu supaya dia nggak semprot AC, atau kalian di cafe misalnya deket-deket AC apa-apa itu mesti lumayan diperhatiin ya supaya dia nggak ketiup gitu. Jadi ini kita singkirin dulu supaya nggak ketiup. Habis itu kita tunggu sampai dia 4 menit dan baru itu kita rilis. Nah, makanya si Clever Dripper ini atau dripper yang mirip kayak Hario, ada Hario Switch namanya, terus ada beberapa dripper lain yang ada tutupannya, itu dia sangat bagus untuk pemula karena nggak perlu diapa-apain lagi. Singkirin aja, di set aside beberapa menit, habis itu ntar tinggal di rilis. Atau kalau misalnya di cafe yang rame, barisannya cuma 1, bisa dibikin Clever Drippernya beberapa, nggak perlu ditongkrongin terus-terusan, pasang timer aja, bisa ditinggal, habis itu ntar balik lagi juga udah bisa. Oke, sekarang kita ada di 2 menit 30, kita akan tunggu 1,5 menit lagi sampai dia siap untuk dikeluarkan. Oke, jadi kita udah hampir 4 menit dia didiemin. Ambil decanternya lagi tadi. Habis itu kita akan buka tutupnya. Sini deh biar kelihatan. Kita buka tutupnya dan harus diaduk. Nggak harus sih, cuman kalau diaduk, jadi dia pas dia turun airnya, si kopi-kopi yang mungkin ketinggalan di samping-samping itu bisa terrilis. Jadi kita aduk aja 5 kali. Habis itu kita serotkan ke dalam dripper. Jadi total brew time-nya adalah 4 menit ya. Habis itu diturunin jadi hampir 5 menit. Gitu ya. Jadi cukup berbeda dengan filosofi brewing kita di dripper lainnya. Ini menggunakan teknik ini dengan apa ya, ibaratnya kalau masak tuh slow cooking gitu. Ini kita slow extracting the coffee. Drawdown-nya lumayan pelan, tapi itu juga tergantung dari merek paper kalian sih. Kebetulan yang ini itu merek papernya Mocha Master.
Jadi dia memang agak pelan. Kalau ada yang lumayan cepat bisa juga. Personally gue lebih pilih kalau paper filter itu yang cepat, jadi kita bisa atur si drawdown-nya itu secepat apa dari grind size-nya, apa dari cara kita nuangnya aja. Kalau ini agak bergantung ke apa ya itu namanya, perforasi dari kertasnya. But that's okay. That is okay. Kita tunggu dia sampai habis. In the meantime, ambil gelas. Untuk kita cobain. Oke, secara aroma lebih intens dari kalau misalnya pakai dripper yang cepat gitu ya, bukan yang full immersion, karena ini kopinya beneran ke immerse barengan sama airnya. Terus kalau dari segi rasa sih kita coba dulu. Acidity-nya lumayan rendah, tapi sweetness-nya yang lebih tinggi. Kenapa? Karena tadi kita extraction-nya lumayan lama, tapi karena temperaturnya rendah, nggak sampai jadi pahit gitu ya. Nah, yang perlu diperhatiin adalah apakah rasanya ini udah sesuai dengan prinsipal coffee extraction, balance kah, aromanya gimana, manisnya gimana, acidity-nya gimana. Jadi kalau mau ngulik-ngulik bisa di misalnya grind size-nya, brewing time-nya sama, misalnya sama-sama 5 menit, tapi grind size-nya kasar. Kalau kasar dia lebih susah di-extract walaupun lama. Atau lebih halus lagi supaya lebih manis lagi. Itu yang bisa di-adjust untuk kalian yang kalau mau ngulik-ngulik si Clever Dripper ini. Jadi dia lumayan pintar ya drippernya. Anyway, kalau kalian punya resep yang kalian suka banget untuk pakai si Clever Dripper ini, boleh di-share. Gua personally lebih suka kalau pakai Clever Dripper itu longer extraction dan temperaturnya rendah, tapi ada juga yang mau cepet-cepet juga bisa. Oke, I'll see you on the next episode. Ciao!